Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiri KBM untuk melanjutkan belajar kita modul EPS Topik 50 bab. Dan sebentar lagi akan berganti tahun. Pelaksanaan ujian EPS Topik tahun 2020 yang pindah ke 2021 akan segera digelar. Dan untuk teman-teman gelombang 2 semangat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nggak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke bab 30, yaitu naranen 작은데. Di sini ada bentuk niende ya, artinya tetapi. GDP도 높고 세계적인 기업도 많으니까요. Negaranya kecil, tetapi GDP-nya tinggi dan 세계적인 mendunia, giop perusahaan 많으니까요 banyak. Di sini bentuk akhiran ini. Jadi negaranya kecil tapi banyak perusahaan yang mendunia dan GDP-nya tinggi. GDP yaitu Gross Domestic Product. Kita membahas perekonomian Korea atau Gyeongje Hanguk ya, Hanguk Gyeongje-nya. Kita menuju ke di sini ada penjelasan tentang Hanguk Daejung Munhwa wa Hallyu. Ini tahun 1990. Budaya Korea mulai mendapat perhatian. Dan tahun 2000 ini sudah masuk ke Jepang dan berbagai negara di Eropa, Amerika. Sehingga minat untuk Korea itu mulai banyak, dari bahasa, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kita menuju ke Daehwail. Percakapan antara Supika dan Tuan. Hanguk gasu, penyanyi Korea. DVD, Odiso, di mana saya membeli. Di mana membeli DVD penyanyi Korea? Dijawab Ken Sojom, toko buku besar. Maksudnya toko buku yang besar ya. Ina atau shopping center, pusat perbelanjaan. SOD 사면 돼요, bisa beli di pusat perbelanjaan atau toko buku yang besar. 왜요? Kenapa? 동생, adik, 고향으로, ke kampung halaman. 보내, mengirim. 라고 했어요. Ini nanti rumus ragu hada. Kalimat tidak langsung dalam bentuk perintah. Nah, bisa diartikan menyuruh atau mengatakan. Berarti di sini adik menyuruh mengirim ke kampung halaman. Krom. Kalau gitu internet ro dengan 주문해요, pesan. Kalau gitu pesan dengan internet. 해외에도, luar negeri. Edo, ke luar negeri juga. 보낼 수 있어요, bisa juga mengirim ke luar negeri. 그게 itu 좋겠어요, sepertinya bagus. Konteks 겠어요 diartikan sepertinya itu bagus. Supika si의 고향에서, di kampung halaman Mbak Supika. 한국 노래, lagu Korea. 인기 있어요, tenar atau ngehits gitu ya. 요즘, akhir-akhir ini. 우리 고향은, kampung halaman kami, saya. Hallyu 열풍, demam Korea. Ini lagi nyeritain bahwa kampung halamannya Supika itu demam Korea. 우리 고향 과 같군요. Uri, kami, ini Tuan jawab. Gohyang, kampung halaman, di sini ada bentuk gua gadda. Gua gadda artinya sama dengan. Berarti sama dengan kampung halamannya kami, kampung halaman saya, dalam artian Tuan ya. Jadi Tuan dan Supika kampung halamannya sama-sama lagi demam Korea. Oke, kita ke gramarnya. Di sini ada bentuk rago yang tadi ada di percakapan itu. Rago dalam kalimat tidak langsung, nanti jumlahnya ada 4 bentuk kalimat tak langsung. Ini kita di bentuk rago, artinya menyuruh atau mengatakan. Terus ada bentuk wa
atau gua kata ini artinya sama dengan. Jadi ini artinya menyuruh. Di sini artinya sama dengan. Ini untuk vokal konsonan kita ya. Dalam Yonsepnya kita disuruh menggunakan bentuk ragu kalimat tidak langsung ya. Di contoh di sini 선생님 ini kalimat langsungnya 책을 읽으세요, bacalah buku, dirubah ke bentuk kalimat tak langsung. Jadi kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang lain gitu ya. 선생님께서 guru 책을 읽으라고. Nah, ini rumusnya di sini. 읽으라고 했어요. Jadi guru menyuruh membaca buku. Dalam kalimat langsung tadi 선생님nya yang menyuruh dan ini diulang oleh orang lain lalu kita menyampaikan. Ini kalau dalam bahasa Jawa baleni omong. Nah, baleni omongnya wong. Kita mengulang perkataan orang lain. Oke. Nomor 1. Nah, di sini ada tuan mengatakan ini, tuan ya, tuan berbicara. 내일 일찍 오세요 artinya besok, ini besok, ilci lebih awal, oseo datang. Besok datanglah lebih awal. Nah, di sini kita disuruh mengucapkan kalimatnya si tuan dalam bentuk kalimat tak langsung dengan grammar ragu tadi, menyuruh ya. Tinggal kita turunkan kalimat ini sama di sini, taruh di sini. Oseo-nya kita seo-nya ganti menjadi orago 했어요. Jadi kalimatnya Tuan Siga, Mas Tuan. Nah, ini kalimat yang ini sama ya. Menyuruh datang lebih awal besok. Atau Mas Tuan besok menyuruh datang lebih awal. Terus yang kedua di sini suruh 감자 볶으세요. Tumislah kentang, ini menumis kentang. 감자 kentang menjadi suruh Siga 감자 볶으라고 했어요. Mbak suruh menyuruh menumis kentang. Nomor 3, Rehan mengatakan 휴게실을 청소하세요. Bersihkanlah ruang istirahat. Berarti kita rubah menjadi Rehan Siga. Di sini ada partikel ke ya, dari tadi itu ada penandanya bahwa ini ucapan orang ketiga. 휴게실 청소하라고 했어요. 휴게실 청소하라고 했어요. Mas Rihan menyuruh membersihkan ruang istirahat. Yang terakhir perkataan dari 공장장님 ya. 박스를 옮기세요. Pindahlah kotak atau angkutlah kotak. 공장장님께서 박스 tetap 박스를 옮기라고 했어요. Oke. Kepala pabrik menyuruh memindahkan kotak. Oke, Yonsep 1 selesai. Belum jelas silahkan diulang pelan-pelan saja. Kita lanjut ke Dehwai. Percakapan antara Tuan dengan Jihun ya. 한국은 Korea 일인당 per kapita GDP jadi gross domestic productnya 얼마예요 berapa? Berapakah GDP per kapita Korea? Dijawab $2만 점 돼요. $2만 20.000 dolar 점 sekitar. Jadi sekitar $20.000. Dengan asumsi dolar itu 1:10.000 berarti 200 juta. Kalau dolarnya 15.000 berarti berapa? 250 juta. Ya sekitar 200 juta gitu dalam rupiah ya. Per kapitanya. Jadi luar biasa tinggi. 한국은 대단해요. 한국 Korea 대단 hebat. Hebat di sini dalam hal ekonomi yang dimaksud ya. 나라는 작은데 negaranya kecil
nah ini tapi nih. GDP도 높고 세계적인 기업도 많으니까요. Banyak perusahaan yang mendunia dan GDP-nya tinggi dalam judul tadi. 지금은 sekarang 잘 dengan baik sal hidup atau tinggal hidup ya. Jiman tapi sekarang hidup dengan baik tapi 옛날에 bisa diartikan pada zaman dulu, pada zaman dahulu kala. 한국도 Korea 아주 sangat 가난했어요. miskin. Nah, sekarang hidupnya baik, tapi zaman dulu Korea sangat miskin. Karena efek perang ya. Tahun 1950 sampai 1953. 전쟁도 했다고 들었어요. Nah, ini 전쟁 perang. dago katanya, 들었어요 mendengar. Berarti saya dengar katanya berperang. 그래요, iya, betul. 누구나 siapa saja 열심히 일하면 jika bekerja sungguh-sungguh 한국 사람처럼 seperti orang Korea 잘 dengan baik 살 수 있어요 bisa hidup. Berarti iya. Siapa saja jika bekerja dengan sungguh-sungguh bisa hidup dengan baik seperti orang Korea. Menggambarkan perjuangan orang Korea dari yang tadinya negara miskin sampai sekarang negara yang nggak lumayan, skala dunia aja menempati 10 besar ya. Oke, kita lanjut ke gramarnya. Di sini ada bentuk corom, artinya seperti, dan ini ada bentuk nien atau nende. Nah, ini yang sangat sering muncul. Ini tak bahas agak panjang sedikit, tak apa-apa ya. Bentuk nende ini kita punya dua opsi ya. Dalam kalimat nende ini bisa diartikan tetapi ya. Tapi jika konteks kalimatnya berlawanan ya. Jadi diartikan tetapi jika konteks kalimatnya berlawanan. Dalam konteks kalimat yang tidak berlawanan, nende ini hanya sebagai apa? Koma ya, sebagai koma. Jadi tanda berhentinya kalimat, udah gitu tok. Enggak punya arti gitu loh. Jadi kita yang lebih teliti lagi, lebih cermat dalam menghadapi kalimat yang ada nendenya ini gitu. Oke ya, dalam Yonsep-i juga kita disuruh pakai itu, nende. Nah ini. Sarami manda, banyak orang. Emsik jokta, masakannya sedikit. Nah ini berlawanan kalimatnya. Orangnya banyak tapi masakan dikit gitu ya. Sarami manende, orangnya banyak tapi emsiki jokhoyo, masakannya sedikit, makanannya sedikit. Oke, ini kita tinggal merubah saja. Tapi kita harus benar-benar teliti ini mau pakai kata sifat apa kata kerja. Karena di sini ada perbedaan. Apabila pakai kata sifat, nah ini yang adjective ini ya. Adjective itu pakainya nien atau en. Kalau yang kata kerja pakainya nen. Nah, jadi kita harus teliti juga di sini. Nah, ini cakte ini sifat. Berarti pakai nien atau en. Terus jonjeng itu kata kerja. Berarti pakainya nen ya, ini. Terus yang ketiga ini gata, gatnen, berarti ini nanti pakai nen karena kerja. Terus yang terakhir onda, onen, nah, nuni onen deh. Ini oda datang, boleh kata kerja. Oke. Kita rubah dari yang pertama. 한국은 작다, Korea kecil. 사람 많다, orang banyak. Kata yang dirubah yang ini saja menjadi 작, 큰, 데. Nah, Korea kecil tapi orangnya banyak. Korea kecil tapi orangnya banyak. Terus yang kedua, 한국 전쟁. Korea berperang. Ya. 경제 ekonomi 발전 berkembang. Ini perang berarti 전쟁. 했는데. Korea berperang, tapi 경제가 발전했어요. Ekonominya berkembang. Terus yang nomor 3, 시장이 갔다 menjadi
갔는데. Pergi ke pasar tapi 회사 동료 만났어요. Bertemu rekan perusahaan. Yang keempat, 눈이 온다, datang salju atau turun salju. 눈이 오는데. Kenapa 오는데? Karena kita ngambil dari kata dasarnya 오다. 출근을 해야 한다 atau 출근을 해야 해요. Harus berangkat kerja. Turun salju tapi harus berangkat kerja. Oke. Pembahasan Dehwa dan Yonsep bab 30 sudah selesai. Apabila belum jelas silahkan diulang lagi pelan-pelan saja. Dan untuk selanjutnya nanti bab 31 ya, 31. Ini maaf lama nggak update karena memang lagi sibuk ya. Nanti untuk bab yang 60 itu, modul 60 bab kita bahas per Dehwa dan per grammar saja biar nggak kepanjangan videonya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.